Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama Pak Guru melalui video. Nah, sekarang kita sampai di pembelajaran yang ketiga, subtema 1 di tema keempat. Kita nanti akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar, yaitu tentang sudut dan titik sudut. Kemarin kita sudah belajar tentang ruas garis, sekarang sudut dan titik sudut. Kemudian nanti kita akan belajar tentang tekanan kuat dan lemah dalam lagu. Dulu kita sudah belajar ini di kelas 1, tapi kita ulang lagi tekanan kuat dan lemah. Langsung saja kita ke materi di buku tema kalian. Kalian persiapkan alat tulisnya sebelum belajar. Jangan lupa berdoa juga sebelum belajar. Sekarang kita menuju di halaman 20 buku tema 4. Di sini ada lagu yang berjudul Membuang Sampah. Kemarin kita sudah belajar lagu ini. Tentunya semuanya sudah bisa ya. Nah, di sini lagunya ada tambahan, yaitu tanda. Di sini ada tanda garis lengkung seperti ombak. Terus yang di bawah ada garis datar yang tebal. Nah, ini adalah tanda untuk menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Yang tanda garis lengkung seperti ombak ini artinya adalah dinyanyikan lembut. Nah, tandanya seperti ini, dinyanyikan lembut. Kemudian ada tanda yang tebal, garis tebal, lurus. Ini dinyanyikan keras. Nah, udah tahu ya tandanya. Sekarang kita coba di lagunya. Nah, di lagunya ini baris pertama dinyanyikan lembut karena tandanya garis lengkung. Dan baris kedua juga dinyanyikan lembut karena tandanya garis lengkung. Kemudian di baris keempat di sini ada tanda garis lurus yang tebal. Ini adalah tanda bahwa pada baris ini dinyanyikan kuat. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Itu lagunya kuat tekanannya. Kalau yang atas tekanannya lembut. Jangan membuang sampah di mana-mana, itu lembut. Yang kedua juga. Tuh. Udah tahu nggih? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di sini ada teks percakapan antara kecoak dan cicak. Nah, kecoak bertanya, cicak dulu yang bertanya, mengapa di sekitarmu banyak sampah? Dan kecoak, manusia selalu membuang sampah ke sini. Nah, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Cicak menjawab, setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, jadi dari percakapan ini kita tahu bahwa kalau rumah kotor itu pasti ada banyak kecoak, kuman. Nah, mereka adalah hewan-hewan yang membawa penyakit. Jadi kita harus selalu membuang sampah di tempatnya walaupun itu di rumah sendiri. Nah, apalagi di rumah sendiri. Nah, itu
harus menjaga kebersihan. Kalian lihat di sekitar kalian, di situ ada sampah tidak? Nah, kalau ada sampah segera dibersihkan. Lalu setelah itu kita coba menjawab teka-teki silang di halaman ini. Nah, kalau dalam teka-teki silang itu ada pertanyaan mendatar dan ada pertanyaan menurun. Pertanyaan mendatar itu nanti menjawabnya, menulisnya mendatar. Misalnya roti, ROTI gitu. Tapi kalau pertanyaan menurun, nanti jawabannya menurun. Menulisnya menurun, ROTI. Itu dalam teka-teki silang. Nah, nanti menjawabnya setiap kotak ini diisi satu huruf. Nah, jadi misalnya di sini nomor 1 ada pertanyaan mendatar, pertanyaannya tidak bersih atau terkena noda. Nanti tidak bersih atau terkena noda itu jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, berarti nanti ada 5 huruf. Kira-kira 5 huruf itu apa yang tidak bersih atau terkena noda? Apa? Kotor. Kotor itu hurufnya ada berapa? KOTOR. Ada 5. Jadi kita coba masukkan ke nomor 1. KOTOR. Oh iya, betul. Ada 5 huruf di 5 kotak, jadi pas. Langsung kita coba menjawab yang pertanyaan menurun. Nah, nomor 1 menurun itu ada pertanyaan binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Apa? Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak juga. Kira-kira apa binatang kecil yang menyebabkan penyakit? Ada 5 huruf. Tadi kita sudah mendapat huruf awalnya apa tadi? Huruf awalnya adalah K. Jadi kita tinggal melanjutkan. Setelah K, huruf awalnya K, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit yaitu kuman, KUMAN. Ada 5 juga. Coba kita masukkan. K-nya sudah, UMAN. Nah, ini contoh cara menjawab teka-teki silang. Ada pertanyaan yang mendatar, ada pertanyaan yang menurun. Menjawabnya juga menurun. Seperti itu. Jadi nanti kata-kata yang berkaitan ini harus sama. Misalnya ini K itu untuk 2 huruf, yaitu kotor dan kuman. Itu. Kita lanjutkan lagi. Kalau teka-teki silang seperti itu, kemudian kalian mencoba nanti membaca halaman ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kalian baca teks di bukumu ini di halaman 24. Lalu setelah itu kita akan belajar tentang bangun datar. Di kelas 1 tuh kita sudah mengenal 3 bangun datar, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Di kelas 2 kita mengenal bangun datar yang baru, bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar apa? Layang-layang. Jadi ada segi 4 yang namanya beda-beda. Ini layang-layang itu termasuk segi 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ruas garisnya ada 4. Tapi bentuknya layang-layang. Jadi segi 4 yang namanya layang-layang. Ada juga yang segi 4 bentuknya seperti ini, yaitu agak miring. Ini namanya jajar genjang. Nah,
Ada juga segi 4 yang bentuknya seperti yang merah ini. Nah, seperti ini. Ini namanya trapesium. Nah, jadi segi 4 itu ada bermacam-macam namanya, tergantung bentuknya ya. Kita ulang lagi, yang ini bentuknya layang-layang, yang ini namanya jajar genjang, yang ini namanya trapesium. Nah, ruas garisnya masih ingat kan kalian? Tadi Pak Guru sudah menyinggung ruas garis layang-layang itu ada 4. Jadi ruas garis layang-layang itu ada ruas garis yang panjang, berapa yang panjang? 2, dan ruas garis yang pendek 2. Nah, ruas garisnya ada 4. Yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini bukan ruas garis. Nah, itu garis diagonal. Garis diagonal itu tidak termasuk ruas garis. Ruas garisnya yang sisi. Nah, garis sisi namanya ruas garis. Ada 4. Itu ya. Lalu untuk ruas garis bangun berikut, nah nanti kalian tentukan ruas garisnya ini yang mana dan ada berapa ruas garisnya. Itu ya. Lalu kita akan belajar tentang sudut dan titik sudut di halaman 33. Nah, contohnya di sini ada bangun jajar genjang dan bangun persegi panjang. Sudut itu yang mana? Nah, sudut itu yang ini. Nah, ini namanya sudut. Nah, sudut itu seperti ini. Nah, ini sudut. Ini juga sudut. Ini juga sudut. Nah, sudut itu adalah perpotongan antara dua garis. Ini sudut. Di bangun jajar genjang itu sudutnya ada berapa? Nah, sudutnya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan sudutnya ada 4. Kemudian di bangun persegi panjang sudutnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya sudut. Sudutnya sama-sama ada 4. Kemudian ada yang namanya sisi. Nah, sisi itu kemarin kita sebut dengan ruas garis. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Pada jajar genjang ada 4. Pada persegi panjang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Lalu ada lagi yang namanya titik sudut. Titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu pas di pojokan. Nah, titik sudutnya yang ini. Ini titik sudut. Nah, ini titik sudut. Ini titik sudut. Nah, titik sudutnya ada 4 pada persegi panjang. Kemudian pada jajar genjang titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga titik sudutnya. Itu ya, kalian sudah tahu tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, jika sudah bisa, kalian mengerjakan yang ini. Nah, ini kalian nanti hitung sisinya ada berapa, sudutnya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Misalnya nomor 1, kalian gambar bentuknya seperti ini. Nah, di bawahnya kalian tulis sisinya ada berapa, sudut ada berapa, kemudian titik sudut ada berapa. Itu cara mengerjakannya. Kalian gambar. Kalau lebih bagus lagi kalian kasih namanya. Nah, namanya apa ini? Segitiga. Itu ya. Nah, nanti kalian tugasnya adalah yang ini, tugas yang
2. Yang pertama tadi tugas kalian adalah apa tadi? Kita buka lagi yang atas. Nah, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membaca di halaman 24, dan tugas yang kedua menentukan sudut dan titik sudut. Ini di halaman 33. Nah, sekian pembelajaran dari Pak Guru pada pagi hari ini. Selamat belajar.